Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi bab 3 tentang menerapkan proses produksi massal. Perencanaan produksi dapat diartikan sebagai proses untuk memproduksi barang pada suatu periode sesuai yang telah dijadwalkan melalui pengelolaan sumber daya, seperti tenaga kerja, bahan baku, dan peralatan. Perencanaan produksi berguna untuk mengarahkan seluruh aktivitas rutin tenaga kerja. 1. Ruang lingkup perencanaan produksi. Ruang lingkup perencanaan produksi menurut Sinulinga 2013 meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut. A. Mempersiapkan rencana produksi. B. Membuat jadwal penyelesaian produk. C. Merencanakan produksi dan pengadaan bahan dari luar. D. Menjadwalkan proses operasi setiap unit. Dan E. Menyampaikan jadwal pada pemesan. 2. Tujuan dan fungsi. Perencanaan produk massal. Tujuan serta fungsi dari perencanaan produk massal dijelaskan sebagai berikut. A. Tujuan dari perencanaan produksi. Perencanaan produksi massal memiliki beberapa tujuan. Tujuan perencanaan produksi massal dijelaskan sebagai berikut. 1. Meminimalkan biaya serta memaksimalkan keuntungan. Salah satu tujuan perencanaan produk massal yaitu meminimalkan biaya produksi dan memaksimalkan keuntungan. Dengan membuat perencanaan produk maka akan dioptimalkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam proses produksi seperti penyediaan bahan baku dan tenaga kerja. 2. Memaksimalkan kepuasan pelanggan. Tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk merupakan tujuan dari perencanaan. Semakin besar tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk maka semakin mudah bagi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Begitupun sebaliknya. Semakin pelanggan tidak puas terhadap produk, maka akan semakin sulit bagi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dari produk tersebut. 3. Meminimalkan perubahan nilai produksi. Perencanaan produksi yang tepat akan meminimalkan risiko kehilangan nilai produksi suatu produk. Sebagai contoh adalah perusahaan bahan baku di gudang harus diproduksi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. 4. Meminimalkan perubahan tenaga kerja. Perencanaan produksi yang baik juga akan menentukan beberapa banyak tenaga kerja yang harus digunakan untuk menghasilkan suatu produk. Dengan perencanaan yang berkaitan dengan tenaga kerja tersebut, maka biaya tenaga kerja pun dapat diminimalkan. 5. Memaksimalkan perlengkapan dan inventaris pabrik. Perencanaan produk yang baik berarti penggunaan perlengkapan yang terdapat dalam pabrik juga akan dimaksimalkan. B. Fungsi dari perencanaan produksi. Perencanaan produksi memiliki beberapa fungsi. Beberapa fungsi perencanaan produksi dijelaskan sebagai berikut. 1. Menjamin rencana produksi dan pemasaran produk. Perencanaan yang tepat mampu memudahkan perusahaan untuk menjamin rencana penjualan produk kepada konsumen sesuai dengan rencana yang tepat. 2. Mengukur kapasitas produksi yang konsisten terhadap rencana produksi. Perencanaan produksi sangat tepat digunakan untuk mengukur seberapa besar perusahaan mampu untuk memproduksi barang serupa dari waktu ke waktu. 3. Alat untuk memonitor hasil produksi. Fungsi lain dari pembuatan perencanaan produksi yaitu memudahkan dalam memonitor hasil produksi secara akurat. 3. Unsur perencanaan produksi. Perencanaan produksi memiliki unsur-unsur yang dijelaskan sebagai berikut. A. Tujuan produksi harus dibuat sejelas mungkin dan mampu dipahami oleh manajemen perusahaan. B. Pengukuran dan standar produksi. Artinya perencanaan produksi tidak hanya dilakukan atas tujuan, tetapi juga harus mengukur kemampuan konsumen dalam menyerap produk tersebut. C. Perencanaan merupakan fakta objektif. Perencanaan produksi harus apa adanya dan memiliki pemikiran yang cukup rasional, bukan hanya sebagai angan-angan. D.
D. Perencanaan harus dapat diukur, artinya walaupun hanya perkiraan, namun perkiraan tersebut adalah benar dan tentu tidak menimbulkan kerugian pada perusahaan. E. Tahap awal pelaksanaan produksi. Perencanaan harus menjadi langkah awal bagi perusahaan dalam menghasilkan barang yang dibutuhkan oleh konsumen. 4. Jenis-jenis perencanaan produksi. Berdasarkan pada jangka waktunya, perencanaan produksi memiliki beberapa jenis. Beberapa jenis perencanaan produksi tersebut dijelaskan sebagai berikut. A. Perencanaan jangka panjang atau long range planning. Perencanaan jangka panjang merupakan perencanaan produksi lebih dari 1 tahun bahkan hingga 5 tahun mendatang. B. Perencanaan jangka menengah medium range planning. Perencanaan jangka menengah merupakan perencanaan yang dibuat untuk kegiatan produksi selama 2-3 tahun mendatang. C. Perencanaan jangka pendek short range planning. Perencanaan jangka pendek merupakan penentuan kegiatan produksi yang akan dilakukan dalam jangka 1 tahun mendatang atau bahkan kurang dari 1 tahun. 5. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perencanaan produksi. Berikut ini adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perencanaan produksi. A. Faktor internal, meliputi kapasitas mesin, produktivitas tenaga kerja, dan kemampuan pengadaan. B. Faktor eksternal, meliputi kebijakan pemerintah, inflasi, dan bencana alam. 6. Langkah-langkah perencanaan produksi. Adapun langkah-langkah perencanaan produksi dijelaskan sebagai berikut. A. Penelitian dan pengembangan produk. 1. Penelitian proses produksi merupakan penelitian yang dilakukan perusahaan dengan tujuan perbaikan terhadap proses produksi yang sedang berjalan. 2. Penelitian produk merupakan penelitian yang dilakukan perusahaan untuk mengetahui selera konsumen sehingga penelitian ini bertujuan sebagai perbaikan produk yang sudah ada dan disesuaikan dengan selera konsumen. B. Mencari gagasan dan seleksi produk. 1. Mencari gagasan, yaitu tahapan dalam mencari gagasan dalam rangka pengembangan produk. 2. Menyeleksi produk, yaitu tahapan untuk memilih gagasan-gagasan yang masuk atau yang terbaik berkaitan dengan pengembangan produk. 3. Desain produk pendahuluan, yaitu perlu dibuat sebelum menentukan desain produk yang sebenarnya. 4. Pengujian merupakan kegiatan menguji apakah produk layak dikembangkan atau tidak, baik dilihat dari potensi pasar atau konsumen. 5. Desain akhir dibuat apabila hasil pengujian produk layak dikembangkan. C. Menetapkan skala produksi. 1. Penetapan waktu. 2. Penetapan kualitas. 3. Menghitung biaya. 4. Penetapan tenaga kerja. 5. Penetapan peralatan. Dan 6. Penetapan bahan baku tahapan skala produksi. Antara lain routing, scheduling, dispatching, dan follow up. Sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.